Perkenalkan, nama saya Murninda Rayu dari Prodi Piaut, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi ayat tentang kewajiban belajar mengajar yang diampu oleh Ibu dosen Siti Mahmuda MA. A. Pengertian belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan dalam rangka memperoleh atau memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam proses itu sendiri ada si pelajar yang menerima dan ada si guru yang memberikan pelajaran. Maka berbicara tentang belajar mengajar tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai objek dari kegiatan ini. B. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban belajar. 1. Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5. Wahyu pertama ini dimulai dengan kata Iqra, membaca, yaitu bentuk kata perintah atau fi'il amr yang merupakan perubahan dari kata bentuk mudhari' yang dibentuk dengan mengganti awalan katanya dengan huruf alif. Menurut kaidah ushul fikih, bahwa kata-kata dalam Al-Quran yang dimulai dari kata perintah adalah merupakan kewajiban dari perintah itu sendiri. Al-asl fi'il amr liwujub, bahwa di sini dapat dipahami kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini disesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat." Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimat. Membaca menjadi penting dan wajib karena dengan begitu manusia dapat mengetahui hal-hal baru yang dapat memudahkan dalam menjalani kehidupannya. Masih menurut Nata, membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dapat menghasilkan ilmu-ilmu seperti fikih, tauhid, akhlak, dan sebagainya. Sedangkan membaca yang ada dari jagat raya dapat menghasilkan ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri manusia dari segi fisiknya menghasilkan sains seperti ilmu kedokteran dan ilmu raga. Sedangkan dari tingkah lakunya dapat menghasilkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 78-79. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kami adalah umat yang umai, tidak dapat menulis dan berhitung. 1 bulan sekian, sekian, sekian." Hadis muttafaq alaih, artinya dalam menjalankan dan menentukan waktu ibadah, kami tidak membutuhkan hitungan dan tulisan. Juga firman-Nya tentang hal tersebut, "Huwa ladzi ba'ats fi ummiyina Rasulullah minhum." Dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ibnu Jarir menuturkan, masyarakat Arab menasabkan seorang laki-laki yang tidak bisa membaca dan menulis kepada ibunya karena keadaannya yang tidak bisa menulis, bukan kepada bapaknya. Firman-Nya, "La ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun." Mereka tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dominan, bohong belaka, dan mereka menduga-duga. Dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Ishaq mengatakan, artinya mereka tidak mengetahui isi kitab tersebut dan mereka mengetahui kenabianmu Muhammad hanya dengan melalui dengan dugaan belaka. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 79. Dari segi hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya dapat dikemukakan bahwa setelah penjelasan tentang kebenaran yang disembunyikan oleh Bani Israel dan hal-hal yang berkaitan dengan yang selesai diuraikan dalam ayat-ayat lalu dan berakhir pada penugasan bahwa mereka tidak segan-segan berbohong kepada Allah. Dan ini juga berarti berbohong atas nama Nabi dan Rasul, karena tidak ada informasi pasti dari Allah kecuali dari mereka. Maka di sini ditegaskan bahwa seorang Nabi pun hal tersebut tidak wajar, bahwa yang dinafikan oleh ayat ini adalah penyembahan kepada Allah selain pada tempatnya. Oleh karena apapun yang disampaikan oleh Nabi
atas nama Allah adalah ibadah, tidak wajar dan tidak tergambar dalam benak. Betapapun keadaannya bagi seorang manusia, siapapun dia dan betapapun tinggi kedudukannya, baik Muhammad SAW maupun Isa dan selain mereka, yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan hikmah yang digunakan untuk menetapkan keputusan hukum. Hikmah adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah, dan kenabian yakni informasi yang diyakini bersumber dari Allah yang disampaikan kepada orang-orang tertentu pilihannya. C. Implementasi konsep belajar dalam proses pembelajaran di kelas. Implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas adalah 1. Anak didik maupun pendidik haruslah mampu membaca atau mengkaji guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika. 2. Hendaknya pendidik mengajarkan dan mengingatkan anak didik untuk selalu zikir dan pikir, yaitu tawakal dan ridho, berserah dan mengakui kelemahan diri, menghindarkan diri dari sombong. Agar pembelajaran berjalan terarah, hendaklah tetap mengingat kebesaran Allah. Allah SWT lah yang berhak sombong, karena dialah yang memiliki ilmu. Sekian presentasi dari kami, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.